Nanti ujung-ujungnya pas dimakamkan, jangan sampai rebutan. 3 hari yang lalu kami di KNAP, teman kita Ustadz Ipung di Surabaya itu rebutan mayit. Apa? Rebutan mayit. Rebutan mayit maksudnya gimana? Nah, Podio, podcast video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Sobat Mojo berada. Balik lagi bersama saya Ilham Pradipta, masih di program Podio, podcast video. Dan kali ini kita berada di salah satu Wisma Mu'alaf yang ada di Tangerang, tepatnya di Bintaro. Dan Wisma Mu'alaf ini dikelola oleh salah satu lembaga zakat di Indonesia, yaitu Dompet Duafa. Dan bersama saya sudah hadir Ustadz Aris dan juga Ustadz Husnul. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ini Baik. pandemi begini Wisma kosong ya? Eh, Oh tetap ada ya? kosong sih enggak. Kosong sih enggak, tapi tetap beraktivitas. Betul. Wah, Masya Allah. Ini kita menggunakan protokol kesehatan ya, ngobrol dengan menggunakan masker, alhamdulillah. Dan kita mau mulai dari mana dulu nih? Saya mau ngobrol ke Ustadz Aris dulu tentang profilingnya Ustadz. Bisa tolong dijelaskan Ustadz di sini sebagai apa? ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Alwi. Alhamdulillah sejak 3 tahun yang lalu awalnya saya diberi amanah menjadi pembina mualaf atau yang membimbing mualaf-mualaf yang mukim di Wisma Mualaf ini. Dan 1 tahun terakhir alhamdulillah ditingkatkan lagi amanahnya, yaitu menjadi koordinator respon nasional. Jadi Mas Ilham, kita menjadi salah satu penanggung jawab respon yang merespon seluruh mualaf-mualaf di bawah naungan kita, yaitu Pesantren Mualaf Indonesia Dompet Duafa. Masya Allah. Nah, kalau Ustadz Husnul? Eh, saya sendiri nama ya. Oh ya, nama lengkap tadi. Betul, Husnul Muttaqin. Saya bergabung dengan Dompet Duafa, khususnya Pesantren Mu'alaf. Itu Februari 2019. Oh, baru Ya, tahun baru lalu tahun berarti ya? kemarin, betul. Diamanahkan sebagai pembina Mu'alaf, Oke. Pesantren Mu'alaf Dompet Duafa, atau lebih spesifiknya menggantikan posisi beliau yang sebelumnya, Ustadz Oh, Aris. jadi Ya. Ustadz Aris yang sebelumnya pembina naik Ya, apa jadi tadi, nasional respon, ya? betul. Masya Allah. Ya, Koordinator respon nasional. Kalau nggak salah tadi sempat ngobrol juga sebelumnya kalau Ustadz Husnul ini merupakan alumni dari Pakistan ya? Ya, alhamdulillah. S1 S2 ya? Bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Arab. Wah, lewat lah, belum biasa. Kalau lewat sih dibilang enggak, setidaknya diajak ngomong nyambung lah. Kamu yang bro. Iya, alhamdulillah. Setidaknya kita mau diajak ngomong bahasa Inggris bisa, diajak ngomong bahasa Arab bisa. Di Insya sana Allah. ambil jurusan apa Ustadz di Pakistan? S1 S2-nya linear akidah filsafat. Akidah filsafat. Ya. Berat kayaknya. Fakultasnya Usuluddin ya. Oke, kita ngomongin job desk dulu nih. Tadi Ustadz Alwi ini koordinator respon nasional. Job desk-nya apa nih Ustadz? Secara garis besar job desk saya adalah merespon seluruh mualaf-mualaf yang sedang bermasalah di luar gedung ini. Maksudnya mualaf-mualaf yang bermasalah? Artinya ketika kita sebut bermasalah berarti kan mereka ada masalah. Katakanlah mulai dari masalah ekonomi, masalah Oke. kehidupan, masalah kesehatan. Ya namanya masalah, ya seluruh masalah kita respon semua. Dan tanpa kita pilih. Yang jelas Oke. asal mualaf kita respon. Mualaf berarti yang ada di bawah naungan Dompet Duafa ini atau mualaf umum? Siapapun? Umum bisa, di dalam naungan kita juga bisa. Karena Oh, kalau oke. untuk berbicara dalam naungan kan kita ada 5 cabang. Aha. Ada 5 cabang. Ya, saya sebutin satu Boleh, cabang boleh. ya. Itu PMI, Pesantren Mualaf Dompet Duafa, cabang Manado, Sulawesi Utara. Kemudian cabang Pekanbaru, Riau. Kemudian Cianjur, kemudian Tolikara. Tolikara tuh di Papua. Papua. Bukan. Ya, Tolikara Papua ya? Papua. Dan terakhir Alor. Alor, NTT. NTT. Hampir semua pulau berarti ada ya? Hampir semua Iya, pulau. hampir. Iya. hampir. Secara garis besar. Kalimantan Garis yang besar. belum. Kalimantan yang belum. Oke. Jadi apa namanya tadi menjawab atau merespon kepada para mualaf Iya. yang memiliki kebutuhan, Iya, kebutuhan. baik itu ekonomi tadi Iya. ya. Oke. Nah kalau Ustadz Usul sendiri sebagai pembina di sini? Ya, sebagai lebih spesifiknya koordinator pembina mualaf Koordinator Pesantren pembina Mualaf mualaf. Indonesia. Jadi
kita kan punya 5 cabang. Ah. Nah, saya sebagai koordinatornya, pembinaannya. Jadi di setiap cabang ada pembinanya khusus. Nah, kita sebagai pembina di sini sekaligus koordinator dari pembina-pembina yang ada di cabang. Oh oke. Ya, Jadi semua pembina cabang tuh pusatnya ke Ustadz Husnul. Ya, Kalau ada kontrolnya, konsultasi gitu ya, ya, kontrolnya monitornya ada di gitu. situ. PIC-nya lah ya Monitoringnya, se-Indonesia ya. Jadi Ustadz Husnul itu membawahi 5 cabang. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ini menarik ya karena sebenarnya setiap orang tuh bisa syahadat di mana aja. Betul. Ya. Nah ini yang dilakukan oleh pesantren Mu'alaf Indonesia sendiri nih seperti apa sih sebenarnya? Apa yang dikerjakan gitu? Karena kan Ya. orang kalau misalnya saya sering lihat ada orang syahadat di masjid Agung, Masjid Al Azhar, Masjid Blok M, masjid manapun lah ya. Betul. Kalau itu kan setelah syahadat mereka pulang gitu. Nah Ya. kalau di sini nih setelah pasti di sini menerima syahadat juga kan ya. Betul. Nah setelah di sini syahadat dibina gitu. Betul. Asrama. Jadi kita metode pembinaannya kan ada 2 nih. Ha-ha. Ada yang intensif mukim, ada yang non mukim. Oh, oke, jadi jangan saya ya, sekarang saya udah muslim ya. Iya. Ada orang non muslim gitu Iya. ya, dia mau masuk Islam, mengucapkan syahadat di sini, dia diberikan 2 pilihan, Betul. boleh mukim atau tidak mukim. Betul. Kenapa bisa dikasih 2 pilihan? Karena ya menyesuaikan kondisi kehidupan mereka. Misalnya kan ada tuh orang-orang yang kondisi ekonominya di atas rata-rata, mereka punya kesibukan pekerjaan masing-masing, kan nggak mungkin mereka harus mukim di sini. Nggak mungkin mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Jadi datang syahadat, setelah syahadat kita tawarkan pembinaannya. Oh, pembinaannya mungkin kayak selepas jam kerja kali ya, atau Betul. online, virtual, Ya, dan seperti sebagainya. misalnya kita punya namanya MIO, Majelis Ilmu Online Pekanan kita, 3 kali sepekan. Nah, kalau misalnya beliau tidak bisa hadir di sini, ya silahkan ngikuti kajian seperti itu. Atau misalnya ada juga kajian bulanan, setiap bulan wajib kita menghadirkan pemateri dari tokoh-tokoh agama yang ternama, meskipun nggak sekelasnya Ustadz Abdul Somad misalnya, nggak seperti itu. Nah, itu bisa mereka ngikuti. Kalau dulu sebelum pandemi itu kan hadir ke sini semua tuh, mualaf-mualaf kita mayoritas. Betul. Kajian bulanan. Nah sekarang kan dalam kondisi pandemi tidak bisa seperti itu, maka kita alihkan, kita berinovasi ke program virtual tadi. Oh, oke, Seperti ya, itu. maksudnya ada hikmahnya juga lah Betul, ya. Ibaratnya betul. kalau misalnya dulu harus offline, sekarang lebih mudah gitu Betul, online. betul. Di sini jumlah mualafnya dari tahun berdirinya dulu deh. Saya belum tahu nih, belum tanya tadi. Pertama kali berdiri pesantren Mu'alaf Indonesia ini kapan nih? Kalau gedung itu diresmikan oleh pembina kita, inisiator berikut owner ya, yang punya Dompet Duafa itu Pak Fahmi Hadi di tahun 2008. Oke, di gedung ini. Iya, gedung. 2008, 12 tahun berarti. Udah lama sekali. Hanya saja saat itu masih bekerja sama dengan pihak ketiga, belum di bawah naungan langsung Dompet Duafa. Oh, oke. Nah, di tahun 2017 baru diambil alih oleh Cordova, karena kita punya namanya Cordova Korps Dai Dompet Duafa. Nah, model kami ini adalah Korps Dai-nya Dai-nya, Dompet Duafa. Dai Dompet Duafa. Nah, di tahun 2018 resmi diresmikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Son Haji selaku Direktur Divisi Dakwah saat itu. BDLM kalau nggak salah waktu itu namanya. BDLM tuh singkatannya, kepanjangannya apa, Ustaz? Saya lupa itu. Pokoknya kalau sekarang apa Ustaz? Dakwah, layanan dakwah, pendidikan dan layanan masyarakat. BDLM. Dan ini udah berapa kali? Udah berapa ganti nama? Iya. Oh, dulu saat itu namanya BDLM. Dan pada Nih, intinya kalau yang lama nih, Direktur DLTD. Oh, DLTD. Sekarang jadi DLTD. Bukan, sekarang Yang yang udah lama. berubah ya. Ini yang lama ini. Nah, di tahun 2018, tepatnya di April, saya masih ingat banget 11 April, peresmian lah namanya PMI Dompet Duafa. Oh. Bukan Palang Merah Indonesia, Mas. Tapi Pesantren Mu'alaf Indonesia Dompet Duafa. Itu tepatnya di 2018. Tidak lama kemudian kita lihat nih antusias masyarakat, sangat senang sekali kita diterima di masyarakat. Akhirnya kita coba membuka cabang di tahun 2019. Terbentuklah cabang tuh, alhamdulillah. 5 cabang itu langsung. Ya, 5 cabang itu, alhamdulillah. Sampai detik ini. Kalau nggak salah sekarang nih ada satu yang masih Tolikara ya. Tolikara yang masih bermasalah. ada sedikit, ya harus kita selesaikan dulu lah.
Karena memang jarak yang cukup jauh, bayangin Papua. Papua. Pesawat aja mahal. Iya, seperti itu. Nah, kalau dari 2008 sampai sekarang nih selama 12 tahun ini udah ada berapa mualaf yang mengikrarkan syahadat di PMI ini? Saya kalau untuk ditanya jumlah dari keseluruhan di sejak 2008, wallahu alam ya. Karena yang saya tahu sejak saya masuk saja di sini, karena saya bergabung di sini itu di tahun 2018. Nah, untuk disyahadatkan saja, yang alhamdulillah di saya pribadi ya, nanti beda lagi Ustaz Husnul, beda lagi nanti yang lain. Oh, per ustadz jadinya nih? Iya, per ustadz. Oh, oke. Datanya nggak ter apa? Ada, kalau data kan terkumpul semua, direkap sama admin kita. Oh, oke. Gitu. Kalau untuk saya sendiri itu sudah ada 56 orang. 56. Yang saya syaratkan pribadi. Ustaz Husnul juga sudah ada. Dulu juga ada Ustaz Imam sudah ada. Jadi ya mungkin kalau di total udah hampir 60 lah. Udah hampir 60 orang Yang Yang mengikrarkan kita syahadat. dari tahun 2018. dari tahun 2018. Oh, 2018. Jadi yang sebelumnya tuh belum terdata kali. Sebelumnya Karena kurang kan lebih. ada pihak ketiga tadi ya. Betul. Ini kita nggak tahu itu. Dan ini juga harus diklarifikasi juga Mas, bahwa yang kita syahadatkan 60 orang itu tidak semuanya di sini. Tidak semuanya. Karena kita jemput bola. Oh, oke. Nah, karena tadi respons tadi Betul. ya. Ya, karena tugasnya kan respon. Respon itu kan lebih identik di luar gedung. Gitu, luar gedung. Jadi saya kesini tuh hanya satu pekan, satu hari satu pekan. Enak ya, sisanya di lapangan. Sisanya Ya, nggak enak juga karena kan panas-panasan, hujan-hujanan. Biasa itu. Biasa lah itu. Kalau beliau badannya subur, segar, putih. nggak kemana-mana. Kemana-mana. Sini terus, ya. Monitoring juga dari sini. Oh Monitoring. ya, online lagi. Iya. Kan? Masya Allah. Kalau kita kan nggak langsung turun. Termasuk kemarin kita turun langsung ke Manado, turun ke Cianjur, turun ke Tolikara, tapi belum ya? Pekanbaru. Tolikara turun. Turun juga? Turun juga kita. Walaupun bukan saya yang turun, pimpinan langsung turun saat itu, Ustaz Fajar langsung turun. Pernah kita turun. Dan terakhir kemarin baru sebelum saya ke Riau kemarin tuh Cianjur. Cianjur. Itu kita turun langsung tuh. Oke. Gitu. Kalau di respons nasional untuk mualaf sendiri ini kasus paling banyak apa sih Pak Ustadz? Rata-rata sih ya ekonomi sih. Oh, rata-rata ekonomi. Jadi banyak orang yang non muslim masuk Islam tuh abis itu sebelumnya dia kaya atau tidak? Bervariasi Mas, bervariasi. Nah, yang kasusnya ekonomi ini? Yang kasus yang saya terima itu, mohon maaf, kebanyakan dari saudara-saudara kita yang sudah meluk Islam itu kan langsung di-cut haknya oleh saudara. Keluarga mereka ya. Nah, di-cut haknya, katakanlah mobil diambil, sertifikat semuanya dicoret, dan apalagi kalau seandainya ini memang kehendak pribadinya tanpa disetujui oleh pihak keluarga, oh itu langsung Miskin mendadak lah gitu ya. Kurang lebih begitu. kurang lebihnya begitu. Nah, inilah PR kita di pesantren Mu'alaf ini, membangkitkan apa yang disampaikan tadi Ustaz Husnul, bahwa kekufuran ya, miskin itu mendekati kekufuran. Ya. Kemiskinan itu bisa kepada mengantarkan kekufuran, kefakiran. Kenapa? Ya karena mau makan nggak ada, mau jajan nggak ada, pekerjaan juga nggak. Akhirnya apa yang terjadi? Gadaikan agama ya. Agama digadaikan, kayak gitu. Iya. Oke. Nah, ini jadi PR bersama juga ya buat masyarakat Indonesia ya, buat bahu membahu membantu para saudara kita yang mualaf yang memiliki kesusahan, baik itu dari segi ekonomi, mungkin juga ada masalah lain yang kita juga nggak tahu. Dan ini ada di pesantren mualaf yang terdata gitu ya. Maksudnya ada masalah-masalah di lapangan, di data berarti kan Ustaz ya? Ada datanya. Nah, bisa dicek kali. Nah, bisa. Nanti bisa kecek tuh. Dan perlu saya sampaikan juga Mas, ini bahwa kami di pesantren Mu'alaf ini tidak berdiri sendiri. Artinya kita punya mitra, kemitraan. Nah, kemitraan kita inilah kita saling membahu. Saya sebut saja, katakanlah seperti MC itu Mu'alaf Center. Ada MCI, Mu'alaf Center Basnas, Mu'alaf Center IPB, Mu'alaf Center Riau, Mu'alaf Center Jambi. Itu banyak sekali Mu'alaf Center. Nah, qadarullah saya pribadi bagian dari Pembina Mu'alaf Indonesia. Jadi kita ada organisasi namanya Pembina Mu'alaf Indonesia, terkumpul seluruh pembina mu'alaf Indonesia yang intens untuk menangani mu'alaf-mu'alaf seluruh Indonesia. Nah, itu alhamdulillah di Dompet Duafa saya mewakili di sana. Nah, ini juga saya juga penasaran sih, pengen tahu mu'alaf center itu ada nggak sih di Indonesia yang
kayak MUI kan satu ya kan, nggak banyak ya, cuma MUI doang satu. Tapi mualaf ini kan banyak nih, pesantren mualaf Indonesia, ada mualaf center Indonesia. Apakah itu memang apa namanya payungnya gitu? Jadi mereka masing-masing berarti? Masing-masing. Oh, oke. Masing-masing. Jadi Ya kayak pesantren aja mas. Kayak pesantren berarti Iya, ya? pesantren kan pesantren A, pesantren B, pesantren C sampai Z. Ya masing-masing aja. Tapi mereka bekerja sama. Bekerja maksudnya. sama, kita bekerja sama. Saling bantu membantu dan Betul. kebaikan berarti. Terutama info. Info, ya? Makanya kita ada grup, namanya grup itu grup PMI. Grup Pembina Mualaf Indonesia. Itu semua organisasi yang mualaf Indonesia ini berkumpul di situ. Betul. Jadi semua asosiasi, Semua asosiasi ya. Ini namanya organisasi asosiasi berarti ya. yang organisasi asosiasi yang concern di bidang mualaf Terkumpul di sana. Oke. Termasuk Istiqlal. Semua masjid-masjid yang Iya, Al Al-Azhar Azhar. gitu ya. Di situ ada semua. Jadi kalau seandainya ada masalah mualaf, nah, kita tinggal share, ya langsung siapa yang paling terdekat. Oh, Katakanlah Bogor, kayak kemarin malam ini saya cerita dikit ya, malam-malam nih kita ada kasus mualaf, sebut saja N gitu dari Batam, bermasalah nih, butuh ini. Ya kita sampai 1:30 malam kita advokasi, walaupun via telepon. Saya telepon langsung pembina mualaf IPB Bogor, kemudian ke Basnas, telepon keliling-keliling. Alhamdulillah teratasi. Gitu. Walaupun kita nggak langsung terjun ke lapangan gitu, Iya, tapi kita iya. bisa langsung mengatasi via koordinasi kayak gitu. pentingnya mitra kemitraan. Itulah pentingnya mitra. Berarti kalau mualaf asosiasi atau organisasi yang concern terhadap dunia mualaf ini payung hukumnya ke Kementerian Agama berarti ya? Atas kalau misalnya yang saya tangkap ya, kalau bank-bank itu kan ke atasnya yang membuat peraturannya Bank Indonesia. Nah kalau mualaf ini yang mengurus kalau dompet duafa kan ke atasnya mungkin ke Basnas gitu kan ya. Nah kalau mualaf ini kemana nih Ustaz? Ini qadarullah nih, jadi agak melebar nih jadinya nih, boleh, nggak apa-apa boleh. ya. Maaf ya. Nah qadarullah saya juga sebagai bendahara umum Komite Nasional Aliansi Peduli. Komite Nasional Aliansi Peduli atau KNAP bahasanya. KNAP. Dulu namanya Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Hanya saja kemarin alhamdulillah saya sendiri bendahara umum. Alhamdulillah nih dikasih amanah di situ. Nah, kita induknya sebenarnya di Majelis Ulama. Nah, Majelis Ulama ini tuh punya namanya Barpor, Pak. Badan Koordinasi Penodaan Agama. Nah, Koordinasi Penodaan Agama. Agama Nah, apapun itu pokoknya umum. itu umum tuh. Oh, Nah, iya. kemudian kalau untuk di bawah naungan naungan Majelis Ulama langsung ada namanya KDK, Komisi Dakwah Khusus di Majelis Ulama Indonesia. Disitulah. Situlah kita ada apa-apa lah ya. Ada apa-apa, namanya Ustadz Abu Deda. Ustadz Abu Deda itu kan sangat terkenal. Saya sempat dengar nama Ya, itu. nah beliau pasti mengenal kita. Kenapa? Kalau seandainya ada masalah ya kita telepon Ustaz. Ini. Hanya saja kalau di KNAP ini berkumpul seluruh lembaga kemualafan, berkumpul bukan hanya kemualafan, zakat, termasuk dompet duafa, Basnas, DT. Gitu ya. Pokoknya yang mengelola zakat itu berkumpul di KNAP. Jadi makanya Komite Nasional Aliansi Peduli. Jadi di situ tuh aliansi peduli semuanya di situ, care. Gitu. Nah, itu kalau dihitung-hitung puluhan lembaga. Ratusan kali. Bahkan ratusan. Karena kita kemarin sudah ngadain multaqo yang kedua. Itu ada sekitar 150 perwakilan dari seluruh Indonesia. Itu. Dan mewakili semua itu. Bukan hanya kelas tinggi. Katakanlah mungkin kalau dompet duafa kan ranksnya ya memang menengah ke atas ya. Keunggulannya gitu. Apalagi kalau kita lihat alhamdulillah saat ini umat lebih memilih dompet duafa. Kenapa? Karena pelaporannya yang akuntabilitinya yang luar biasa. Nah, ada juga yang baru mengenal namanya dakwah, masuk langsung di KNAP kayak gitu. Nah, itu membahas mualaf pemurtadan gitu. Jadi di atasnya pesantren mualaf Indonesia dan organisasi tentang mualaf ini di MUI berarti ya, Majelis Ulama ya. Oke. Induk. Nice. Jadi supaya FYI juga nih buat sobat Mojo yang nonton, kalau ngedenger sebenarnya saya yang pengen tahu, cuman ya mudah-mudahan jadi informasi juga ya buat yang nonton di rumah. Oke, kita balik ke Ustadz Husnul nih. Siap. Ustadz nih, kalau di Wisma Mualaf. Ya, Wisma Wisma Mualaf. Mualaf kan bener ya? Ya, gedung. Gedung Wisma, Wisma ya. Mualaf, Kalau ya. namanya Pesantren Mualaf Indonesia. Betul. Ini kan programnya Pesantren Mualaf Indonesia. Nah, saya lagi ada di Wisma Mualaf Indonesia. Di sini kan ada yang mukim juga ya, tadi Betul. sempat di-mention. Itu ada kriteria nggak sih orang yang harus mukim di sini?
Nah, untuk kriteria sendiri itu kan yang menentukan siapa yang berhak masuk ke jadi santri mukim adalah sini lagi. respon ya. Oke. Jadi beliau yang menentukan. Jadi Beliau mengseleksi. job desknya banyak banget dong. Betul. Aris. Iya. Jadi kriterianya gimana nih, Stad? Kalau yang mau mukim di sini? Jadi banyak sekali kriterianya ya, mungkin dipersingkat saja. Pada prinsipnya adalah yang betul-betul ingin dibina satu, ya bukan dibinasakan, yang ingin dibina. Ya. Kemudian mereka tidak memiliki fakir satu kali atau duafa lah. Nah, kalau misalnya dia memiliki harta yang berlimpah ya kita nggak terima. Ya paling kalaupun mau nanti hadir aja tiap hari ke sini. Tapi kalau yang memukim yang jelas ya mereka yang membutuhkan lah atau fukara lah seperti itu. Kemudian tentunya tidak bermasalah. Tidak bermasalah ini panjang loh rentetannya nih. Iya. Bermasalah nih apa maksudnya? Banyak, mulai dari narkoba. Ke pribadi berarti. Iya. Intinya ya, bukan bagian dari bukan kriminal lah bahasa. Tapi kalau bermasalah maksudnya keluarganya itu pengen ngebunuh. Nah, itu justru itu yang kita diamankan. diamankan. Diambil. Betul, Iya. itu yang kita selamatkan. Setidaknya anaknya ini ketika mau jadi mualaf bukan bandar narkoba misalnya. Ya, gitu pokoknya jauhlah dari kriminalitas gitu. Ya, gitu. Nah, yang kemudian tentunya sehat. Sehat maksudnya ada yang sakit, tapi sakitnya tidak menular. Gitu. Kalau sakitnya katakanlah sesak napas biasa, Jantung gitu. Ceping waring. Betul. Kita terima. Tapi kalau seandainya sudah ada 3 orang tuh yang mau masuk ke sini, punten maaf, saya tolak. Kenapa? Karena memiliki penyakit yang tanda kutip menular, saya tolak. Dan membahayakan. Bahayanya buat siapa? Buat kita semua di sini. Saya tolak. Kayak gitu. Nah, itu. Dan sebenarnya banyak nih, cuma kita simpel saja. Terakhir apa? Ini yang paling penting. Tingkatan kejujuran dari mualaf itu sendiri. Kenapa? Niatnya jadi mualaf itu apa? Iya. Kalau seandainya gini, ditanya hari ini niat mualafnya apa? Itu. Tiba-tiba berubah lagi nanti begini, itu berubah lagi nanti. Nah, biasanya saya kasih 1 pekan, beliau ngelihat nanti laporan beliau ke saya dari 1 pekan itu. Nah, itulah nanti hasilnya itulah lapor. Ya udah evaluasi, kayaknya udah nggak benar, udah out. Tapi kalau misalnya bagus ya bahkan ada yang sampai 6 bulan di sini. Bahkan baru 3 bulan sudah bisa ngaji, dia izin keluar. Bahkan ada yang 3 minggu, 3 pekan sudah bisa belajar, sudah bisa sholat, istiqomah sudah keluar. Kenapa keluar? Bukan kita usir, bukan kita keluarkan. Dia ada rezeki di luar sana, dapat pekerjaan. Udah silakan, nggak jadi masalah. Jadi ada batas waktu nggak sih? Ada harus mukim di sini tuh sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Ada ya. Kalau batas waktu yang kita tentukan 6 bulan. 6 bulan ya? Ya, jadi itu untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan betul, target tentang kita Islam. sendiri 6 bulan mereka sudah harus bisa menguasai standar yang kita tentukan. Standarnya apa aja nih, Ustaz? Bisa membaca Al-Quran walaupun terbata-bata. Berarti belajar Iqra dulu ya? Betul, dari Iqra Dari kayak Iqra kita ngajarin Kayak anak anak kecil TPA muslim ya. ya, anak TPA gitu ya. Bisa baca Quran walaupun secara terbata-bata. Kemudian kedua bisa menguasai sholat, doanya dan praktek-prakteknya, kemudian taharohnya terutama kesuciannya karena itu dasar dari ibadah keseharian. Kemudian sudah bisa puasa. Oh, oke. Ya. Meskipun tidak ketemu dengan puasa Ramadan, tapi dia sudah Puasa tahu sunnah tuh. gitu ya. Ya, kan hampir mirip kan. Ketentuan-ketentuan puasa sunnah dengan puasa wajib. Jadi kalau dia sudah bisa praktek, sudah tahu caranya, nah 3 itu. Dapat sertifikat. Betul. Kita sebut sebagai Alumni. alumni Wisma Mu'alaf. Oke. Nah, Tapi dan- kan kalau misalnya saya suka lihat orang-orang yang proses mualaf atau syahadat di masjid-masjid tadi kan cuman datang ke masjid tersebut. Saya nggak tahu selanjutnya ya, datang Betul. ke masjid tersebut mengucapkan syahadat, habis itu dapat Quran, perangkat alat sholat dan lain sebagainya, habis itu pulang. Nah, saya nggak tahu tuh apakah setelah itu ada pembinaan apa enggak Nah, gitu. di situ betul. Itulah yang membedakan kita pesantren mu'alaf dengan beberapa instansi lain, lembaga lain yang concern di bidang mu'alaf ini. Jadi kan ini sudah fakta ya, bukan sebuah asumsi lagi. Ketika mereka syahadat di salah satu masjid misalnya, setelah itu udah urusan kamu sendiri gitu di luar sana setelah bersyahadat. Berarti dia punya tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk mencari tahu tentang Islam, Nah, sementara kita, membina. apalagi yang bersyahadat di kita, wajib kita bina. Kita nggak bisa melepaskan mereka begitu saja. Ya kan?
Apalagi kalau sampai dia belajar sendiri otodidak, bahaya. Kalau sampai dia belajar otodidak dengan dasar yang minim, bahaya itu. Dia bisa sesat malah. Oh, Itulah pentingnya ada pembina. Gitu. Kita bina tuh, terutama dari sisi keyakinan atau akidah. Itu yang paling utama. Ya percuma tuh dia bisa sholat, bisa ini, tapi akidahnya nggak jelas. Keluar dari sini murtad. Goyang lagi ya. Betul, kita jadinya yang Salahkan. disalahkan sama orang ini, gimana ini bisa murtad? Pesantren mualaf nih santrinya. Aduh. Tapi di sini sempat kejadian ada seperti itu? Pernah di sini ada atau semua tidak? Sempat ya. 1, 2, 3. Ada Oh, 3 3 orang berarti. Hanya saja yang mukim itu baru 1. Yang Baru mukim satu. Yang statusnya pernah mukim di sini. santri mukim di sini itu baru satu. Baru 1. Itu pun karena faktor X, ada faktor lain yang Itu tidak bisa diungkapkan di sini. iya. kalau di luar sana Surabaya sama Kalimantan 2 lagi. Oh, di luar ya, di Iya, cabang dua. ya berarti. Nah, di sini nih khusus laki-laki atau perempuan boleh mukim juga? Betul. Nah, itu perlu kita bahas juga ya. Jadi di sini kita baru bisa menampung laki-laki. Oh, jadi kalau perempuan syahadat di Ya, rumah. betul, Di silahkan pulang ke ya, keluarga kemana. Belajar online. Ya, pembinaannya secara online atau misalnya dia mau udah hadir ke sini kalau tidak ada halangan Covid, bisa tuh sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Ya, kemarin pernah tuh Ibu Farida sama anaknya cowok cewek Syahadat juga. syahadat bertiga. Nah, mereka kan deket di mana? Sat? Di sini Di dekat dekat sini lah. Termasuk golongan ekonominya menengah ke bawah? Ya, Oh, ke bawah. Mereka hadir ke sini seminggu 2 kali. Saya kasih waktu khusus pembinaan di bawah, di lantai dasar, lantai 1. Jadi mereka butuh apa tuh, belum bisa sholat, saya ajarkan. Kemudian tauhidnya, akidahnya saya sisipkan dan lain sebagainya. Bahkan dari sisi ekonomi sendiri, kita sempat bahkan sampai setiap perjalanan dia ke sini, kita kasih uang Kasih ongkos. transportasi. Oh, oke. Sampai sedetail itu. Jadi dompet-dompet itu kan termasuk lembaga zakat ya. Jadi ada uang zakat Betul. yang berhak dihak sama asnaf ya. Betul. Mualaf itu ya. 8 Masya Allah. itu. Nah, kita ngomong-ngomong masalah mualaf nih Ustadz. Siap. Sampai kapan orang tersebut disebut mualaf nih? Ini pertanyaan yang mungkin banyak orang atau di masyarakat Indonesia nih, loh dia kan udah mualaf 50 tahun yang lalu gitu. 20 tahun yang lalu emang masih mualaf. Nah, ini karena balik lagi ke zakat kan ya. Betul. Nah ini nggak tahu ya, mungkin ada fikih tertentu yang memiliki perbedaan pendapat antar para ulama gitu ya. Terus juga mungkin apa yang dipegang sama dompet duafa nih seperti apa nih pendapat tentang menyikapi definisi mualaf itu. Siap. Karena ini syekhnya nih ya dari Pakistan. sedikit pengetahuan ya. Adapun mu'alaf sendiri kan dari secara bahasa kan adalah allafa yu'allif, itu istilahnya yang ada keterkaitan hati. Jadi ada keterkaitan tuh antara satu sama lain. Misalnya si A sama si B, mereka punya interest yang sama, mereka punya tujuan yang sama, otomatis kan mereka ada keterkaitan. Jadi ada kedekatan, ada keterkaitan. Itu secara pengertian bahasa. Nah, secara istilah sendiri, mu'alaf itu adalah titik beratnya, itu adalah orang yang baru masuk Islam. Dari agama non-muslim atau sebelum Islam apapun agamanya, menjadi seorang muslim. Atau bahkan dari ateis menjadi seorang muslim. Kita sebut sebagai mu'alaf, ya secara garis besar. Nah, adapun ketika zaman Nabi SAW, ya mu'alaf itu orang yang belum masuk Islam tapi punya kecondongan atau punya interest terhadap Islam, itu disebut mu'alaf juga. Seperti itu. Dan dia bisa mendapatkan harta zakat itu tadi. Ya, padahal belum muslim tuh ya. Belum muslim. Islam tuh ya. Iya, tapi dia punya kecondongan terhadap Islam, punya interest terhadap Islam, dan terutama interestnya itu yang baik seperti itu. Bukan interest yang ingin merusak. Iya. Nah, dan di sana bahkan dispesifikasikan dia itu harus punya posisi strategis untuk kepentingan Islam itu sendiri. Dalam arti contoh misalnya dia ini orangnya memiliki status yang tinggi di masyarakat, misalnya kepala suku, atau misalnya pokoknya misalnya ekonominya bagus, ya kalau seandainya dia masuk Islam, dia bisa membantu perkembangan Islam misalnya. Maka itu menjadi masuk pada kategori mu'alaf tadi. Jadi pada zaman Nabi mereka dikasih harta zakat untuk apa? Supaya mereka bisa terpancing masuk Islam. Dengan kehadiran mereka, Islam saat itu bisa jadi lebih kuat dari sisi ekonomi dan kekuatan itu sendiri. Seperti itu. Nah, kalau saat ini? Kalau saat ini itu sudah tidak relevan lagi. Nah, di Indonesia ini
terutama sekarang ya setelah 14 abad sudah berlalu zaman Rasulullah SAW, itu sudah tidak relevan lagi. Nah, istilahnya apapun posisi dia, apalagi misalnya orang kaya gitu kan, udah kaya, kemudian dia punya interest terhadap Islam, kemudian kita memancing dia dengan harta yang kita punya, yang enggak juga, nanti kan manfaatnya enggak terlihat seperti itu. Jadi kurang jelas. Artinya apa? Bahkan bahasa yang lebih spesifik itu kita tidak butuh mereka saat ini. Gitu. Jadi kondisi zaman Nabi zaman sekarang sudah berbeda. Seperti itu. Jadi orang yang punya posisi strategis dari sisi misalnya kekuatan itu sendiri, dari sisi misalnya pertahanan dan lain sebagainya, kita sudah tidak butuh saat ini. Jadi kaum muslimin sudah banyak, jadi tidak ada yang seperti itu lagi. Itu yang dipegang oleh pesantren mu'alaf. Oh, itu pesantren mu'alaf. Itu pendapat ada pendapat Ada pendapat ulama-ulama. ulama, betul. Itu ulama mazhab apa? Ustaz yang memegang Ya, kebanyakan. mazhab Syafi'i sendiri menganggap bahwasanya selain mu'alaf yang masuk Islam itu tidak boleh dapat zakat. Oh, kalau Syafi'i Iya, seperti itu Syafi'i. ya. Jadi Kemudian- ada orang non muslim walaupun dia tertarik sama Islam dia nggak dapat zakat. Iya, tidak dapat. Seperti itu. Karena tadi sudah tidak relevan lagi. Nah, kalau yang mu'alaf Indonesia seperti itu berarti ya. Betul, Seperti mazhab jadi- Syafi'i betul, ya. Yang jadi- dapat zakat itu yang orang yang masuk Islam. Betul, yang sudah masuk Islam dan kita kan lihat juga tuh, ada yang masuk Islam dalam kondisi dia sudah jadi orang kaya. Kan nggak mungkin juga kita kasih harta gitu loh. Kita kasih, bahkan bisa dikatakan alokasi dana kita yang ada di program kita ini lebih sedikit dari duitnya dia. Kan bisa dikadang kayak gitu tuh. Dia lebih kaya dari kita gitu loh. Tapi dia tetap dapat manfaat dari lembaga zakat ini kan ya? Betul, tetap mendapatkan manfaat, misalnya kita memberikan pembinaan kepada dia, atau bahkan misal seperti respon misalnya. Ya kan ada orang baru masuk Islam tuh, dia butuh misalnya sholat tapi nggak bisa ke sini, beliau yang berangkat. Oh, jadi Ustadz Betul, Aris Ustadz Aris. jemput bola ke sana. Betul, menjemput bola. Jemput bola ke sini apa dakwahnya di sana? Beliau ke sana atau mereka mau ke sini, Oh. fleksibel kita terserah. Tetap binanya ke Betul. tergantung permintaan sama mualafnya. Kalau ya? misalnya mereka mau datang hadir ke kita, saya bina di sini, kita bina di sini. Misalnya datang nih, menentukan hari sekian, jam sekian, kita mau belajar. Monggo silahkan, ada saya. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa karena kesibukan mereka dan lain sebagainya, mereka butuh pembinaan, Ustadz Aris. Monggo Ustadz, ada ini yang butuh. tim advance. Betul. Yang datang ke lokasi Jadi ini. beliau ini kerjaannya banyak sebenarnya. Udah respon, bina juga. Berarti- Kita kan cuma bina di sini doang. Berarti nih. beliau ini ya traveling juga ya? Traveling juga, Dan konsultan juga. konsultan, semuanya. Perlu saya tambahin sedikit, Mas, tadi terkait dengan makna mu'alaf ya. Betul. Kalau yang disampaikan guru kita tadi, Ustaz Husnul, itu kan secara fikihnya ya. Artinya dasarnya ada, rujukannya ada. Nah, kalau yang saya temukan secara keilmuan, ini katakanlah riset pribadi lah, banyak sekali perbedaan pendapat kita di lapangan. Katakanlah kelembagaan mualaf A mengatakan, tidak Ustadz, di lembaga saya lebih dari 2 tahun selesai status mualafnya, masuk ke mukalaf. 2 tahun setelah ikrar syahadat udah bukan mualaf lagi. Iya, itu versi mereka. Kemudian ada juga versi yang lain. Kalau saya enggak Ustaz, naik lagi 5 tahun. Ada juga. Saya enggak Ustaz. Malah justru lebih perpendek 1 tahun. Nah, dari seluruhnya itu saya berada di tengah-tengah. Kalau saya tidak menyebutkan tahunnya saya bilang, tapi saya menyebutkan kualitas. Nah, kualitas ini kenapa? Ini yang menarik nih. Bahkan alhamdulillah dengan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, sempat kita meminta fatwa dari beliau. Bagaimana caranya Ustaz? Jangan sampai nanti gini loh. Kalau seandainya kita sepakati 2 tahun dikatakan selesai mualafnya dan masuk sudah mukalaf. Tapi di usia 2 tahun dia masuk Islam, dia belum bisa apa-apa. Wudhu saja belum bisa, mandi junub saja belum bisa, apalagi ngaji, baca Fatihah saja belum bisa, sholat saja belum bisa. Apakah ini masih tetap langsung dilepas? Nah, ini berbeda pendapat kita. Oleh karenanya, kalau kami di pesantren mualaf bersepakatlah kita di sini bahwa kita tidak menentukan tahun. Tidak ada masa jabatan. Enggak ada masa jabatannya. Nah, ini terlepas dari apa yang disampaikan Ustadz Husnul tadi ya, karena kalau yang disampaikan Ustadz Husnul tadi kan itu kan betul-betul rujukan dalilnya jelas tuh. Nah, kalau kita ini bukan dalil tapi apa yang kita temukan di lapangan. Fakta lapangan. Misalnya, saya tidak menyebut nama, tapi saya menyebut inisial. Ada namanya Ibu S.
Beliau ini sudah 36 tahun setelah syahadat. 36 tahun setelah syahadat. Katakan usia dia 20 tahun syahadat, sekarang udah 56 ya. Iya, kurang lebih. Pas kita tanya, ibu udah bisa apa? Saya belum bisa apa-apa Ustaz. Coba. Jadi setelah syahadat dia nggak sholat. Nah itu dia. Percuma. Iya itu dia. Maksudnya syahadat. Nah artinya ini kan PR kita semua. PR seluruh pembina-pembina mualaf seluruh Indonesia. Yang mudah-mudahan ya bisa menonton acara ini. PR kita semua bahwa ketika ada saudara kita yang pernah non-muslim, kemudian dia masuk muslim dalam konteks mualaf, seberapa lama pun kalau dia belum bisa namanya menunaikan rukun Islam, maka itu kewajiban kita. Berarti itu ya kenapa ada pesantren mualaf Indonesia dan juga kenapa ada organisasi-organisasi yang concern terhadap dunia mualaf ya. Karena harus banyak orang yang berikrar syahadat tapi setelah itu belajarnya mungkin yang bisa terjadi terbatas karena waktu, terbatas karena informasi dari orang, terbatas karena ustadznya nggak ada misalnya. Makanya pesantren mualaf dan organisasi mualaf lainnya tuh ingin merangkul orang-orang mualaf ini, yuk belajar Islam lebih dalam, jangan sampai syahadatnya itu cuma sekedar omongan gitu ya, nggak ada amalan gitu, nggak ada tindakan ya. Karena ya kan fondasi sebagai umat muslim ini kan sholat tadi. 36 tahun. 36 tahun Bisa pasca sholat, syahadat. coba Nggak bisa bayangkan. ngaji berarti. Bayangkan. Ini kan tanggung jawab kita bersama sebagai Dan ini mohon maaf, jangan kita lepas orang-orang seperti ini. Iya. Orang-orang seperti ini justru inilah PR kita. Jangan sampai nanti dalilnya kita putar lagi. Enggak. Kamu tuh udah mualaf gitu. Kalau di kami kan hanya 2 tahun Ustaz. Oh. Repot urusan. Nah, nanti dosanya kemana nih? Nanti ujung-ujungnya pas dimakamkan, jangan sampai rebutan. 3 hari yang lalu kami di KNAP, teman kita Ustadz Ipung di Surabaya itu rebutan mayit. Apa? Rebutan mayit. Rebutan mayit maksudnya gimana? Nah, di sisi lain satu pihak ingin versi agama sebelumnya, Muslim, ya. tapi ini kan orang sudah syahadat. Nah, jangan sampai begini. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan. Nah, oleh karenanya inilah fungsi kita. Inilah fungsi kita di lembaga-lembaga kemualafan. Jadi bukan hanya pesantren mualaf Indonesia Dompet Duafa. Banyak sekali lembaga-lembaga kemualafan harus satu visi. Karena kalau enggak Mas, aduh ya Allah, kasihan kita. Dan 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, salah satu orang tua dari santri kita, santri binaan kita, wafat. Selesai disolatkan, prosesi Katolik jalan. Coba. Jadi double ya. Ya double jadinya. karena tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Praktek agamanya tadi. Nah, Jadi misalnya gini, si A non muslim, berikrar syahadat tapi dia tidak mengamalkan agamanya Islamnya. Nah, jadi orang keluarga anggapnya dia masih belum Betul, Islam. iya. Seperti itu. Bahkan banyak kasusnya berarti. bahkan yang mensyahadatkan sendiri, ketua KDK sendiri, Ustadz Abu Deda sendiri syahadatin. Salah satu kasus Jadi rebutan tuh ya. bahaya. Rame dong. Dan baru berapa hari yang lalu nih di Surabaya nih dapat konfirmasi ke saya di grup, Ustadz ini nih. Masya Allah, saya bilang ini adalah luar biasa ujian kita nih. Jadi memang ya masjid-masjid juga ya harusnya sih mungkin ya yang saya nggak tahu gitu ya, mungkin masjid itu setelah dia syahadat ya dibina mungkin harusnya. Betul. Ya ada program binaan. Atau ya mungkin direferensikan ke masjid itu nih ke lembaga A, lembaga B. Ada beberapa Mas, ada beberapa masjid yang sudah kemitraan sama kita. Itu memang setelah dia syahadat rekomendasi langsung ke kita. Ada sebagian. Tapi ada juga ya notabene-nya habis syahadat ya udah kabur lepas. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Kasihan sekali saudara kita yang setelah syahadat kemudian dilepas. Yang saya khawatirkan dia akan kembali lagi. Karena tidak ada pendampingan. Nah, itu maksudnya mereka bisa syahadat tujuannya untuk apa? Bermacam-macam. Itu sangat-sangat dinamis sekali itu. Banyak ya berarti alasannya kan. Dinamika, iya. Kita paling sering dengarnya karena buat nikah kan biasanya kan. Ada yang nikah, ada yang karena ekonomi. Bahkan berharap masuk Islam dia bisa kaya. Coba. Oh, ada yang begitu ya? Ada itu fakta sudah itu. Nggak bisa tutup mata kita. Dan yang ikhlas pun banyak. Oh iya, yang ikhlas juga banyak. Ya kita alhamdulillah anak-anak kita di sini ya. Alhamdulillah kalau dikumpul-kumpul tuh totalnya tuh udah 135 ya binaan kita di sini yang aktif ya. Kalau yang mukim itu kalau di total sudah angka kayaknya lebih 30-an Ustaz ya. Oh jadi tadi kan
Ustadz Aris sempat ngomong 60 orang yang syahadat di sini, tapi yang dibina tuh bisa dari mana aja. Bisa Jadi total yang dibina banyak dong. banyak, ribuan. Binaan mukim, binaan non mukim, yang non dari mukim rumah itu masing-masing. banyak. Itu kalau di total sejak 2018 ya ribuan orang. Tapi yang tadi mukim itu yang dari 60 itu kan. Iya, kalau yang mukim itu paling sekitar 30 lah, yang artinya si A keluar masuk Ya, si B. dari 2018 sampai. Ah, itu 30 orang lah sudah. Karena kita terbatas di sini cuma bisa 8 mukim. Oh, jadi satu kamar Satu satu kamar orang. ada ya. Satu kamar ada 4 ranjang. Oh, 4 ada 2 ranjang. ranjang, satu ranjangnya tingkat 2. Ya. Jadi Di maksimal sini kita cuma ada 2 kamar. betul, kita cuma bisa maksimal membina mukim 8 8. laki-laki. Oh, tapi karena sekarang juga pandemi ya. Betul. Mungkin setengahnya lah ya. Sekarang 4. Masya Allah. Dan betul, dan kita berharap next-nya bisa membuat wisma mu'alaf untuk perempuan. Amin. Itu karena sudah banyak permintaan, Mas. Jadi itu program terdekat ya. Salah satu ya target kita ya, karena sudah banyak permintaan. Ini gimana Ustadz? Ada mu'alaf wanita pingin dibina, pingin intensif. Wah, nggak bisa di sini. Untuk sementara kita lempar ke Bunda. Kemitraan. Nah, kita kan mitra juga tuh sama Ustaz Lukman, Bunda Irene. Iya. Nah, Irene itu yang mengambil langsung. Oh, jadi kalau Bunda Irene itu khusus akhwat. Oh, Betul. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Untuk ini Mas, saya tambahkan sedikit mungkin. Untuk kategori atau definisi mu'alaf itu sendiri, jadi di Indonesia ini belum ada standarisasi. Sedang digodok. Keputusan pemerintah berarti ya. Keputusan pemerintah terutama MUI sendiri sebagai induk ya masalah agama di Indonesia itu belum ada. Maka ini perlu kita, ini kan beliau lagi salah satu timnya gitu. Jadi memang perlu dirumuskan supaya tidak ada perbedaan di antara instansi dan lembaga-lembaga yang concern di bidang mu'alaf. Supaya jelas. Ada dan ada sama. target nggak Ustadz untuk menentukan ada definisi tadi mualaf itu dan turunan-turunannya? Kalau nggak salah kemarin, info terakhir kemarin kan sebelum pandemi kan buku itu kan qadarullah kita kan jadi tim perumusnya juga. Saya sendiri tim perumus fikih mu'alaf Indonesia yang digagas oleh Basnas, MC Basnas ya, Mu'alaf Center Basnas. Itu kalau nggak salah udah keluar buku saku. Buku saku. Jadi ketika dibaca situ sudah ada tuh peraturannya tuh ini. Dan itu kerjasama langsung dengan MUI. Artinya kan ini kan kelembagaan negara ini. Kalau kita kan swasta nih. MUI itu kan negara. Nah kemudian Basnas negara semua. Nah itu kan artinya dua lembaga besar inilah yang mengelola. Nah kita tinggal nerima saja nanti. Dan juga memberikan masukan-masukan juga kan. Iya. Ada fakta-fakta di lapangan gitu ya. Gitu. MUI itu negara apa bukan sih? MUI negara. Negara kan Majelis Ulama Indonesia. Ya, Majelis Ulama Indonesia kan. Nah, kalau di ininya kan induk zakatnya kan Basnas kan, Badan Amil Zakat Nasional kan ya. Seperti itu. Kayak gitu. Taib. Mungkin itu aja Ustadz yang bisa kita diskusikan siang ini karena tadi udah cukup banyak yang kita dapatkan ya dari mu'alaf, terus tadi juga tentang wisma mu'alafnya juga gitu. Nah, sebelum kita closing nih ada sepatah dua patah dari Ustadz Aris dan Ustadz Husnul buat yang nonton. Silakan. Ya, saya mulai Ustadz ya. Ya. Mungkin ini saran untuk kita semua ya. Saran untuk kita semua sebagai instansi atau lembaga yang concern di bidang mu'alaf, kemudian secara umum kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim Indonesia, kalau kita sama-sama melihat ya potensi zakat yang ada di Indonesia, kalau seandainya semua kaum muslimin membayar zakatnya, ya, melakukan kewajiban membayar zakat, insya Allah tuh bisa dibilang akan memberantas kemiskinan dengan zakat. Kalau seandainya semua masyarakat muslim yang ada di Indonesia yang ratusan juta itu membayar zakatnya bagi yang sudah wajib bayar zakat, insya Allah itu aku bisa membantu memberantas atau bahkan mungkin paling minimal yang mengurangi lah angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka saya pribadi berpesan kepada diri saya pribadi, kemudian kita semua, mari sama-sama kita tunaikan kewajiban zakat kita ini sebagai seorang muslim. Kita sampaikan kepada Basnas misalnya atau lembaga-lembaga zakat yang Anda percaya, yang Anda yakini istilahnya bisa menyalurkan amanah zakat yang Anda berikan dengan baik dan benar. Seperti itu. Masya Allah. Itu salah satu.
Power of zakat berarti Iya, ya. betul. Terima kasih. Power of zakat. Ustaz Husnul, silakan. Ustaz Aris. Ya, kalau saya lebih ke kemualafan ya yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara semua. Jadilah mualaf yang betul-betul mualaf yang istiqomah, mualaf yang kafah. Jangan sampai satu orang yang berbuat akan menimbulkan efek buruk ke yang lain. Ini yang saya temukan di lapangan, sehingga kasihan saudara-saudara kita yang betul-betul nawaitunya ingin belajar Islam secara kafah, akhirnya terkendala. Kenapa? Karena banyak kelembagaan mualaf yang nggak berani, tidak percaya, karena satu berbuat, yang lainnya kena semua. Nah, oleh karenanya saudara-saudaraku dimanapun berada, para pemirsa, kalau kita betul-betul nawaitu lillahi ta'ala, innamal a'malu binniyat ya. Ini adalah hadis pertama, hadis arba'in. Luruskannya dulu. Kalau antum udah lurus niatnya karena Allah, maka Allah akan memberikan antum jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan takut. Allah akan bukakan jalan dan Allah akan berikan rezeki dari mana arah yang enggak disangka-sangka. Gitu. Ini buat kita, bukan hanya buat mualaf, ini buat kita semua. Karena banyak di antara kita yang imannya kan ya sunnatullah nggak bisa kita hindari, naik turunnya gitu. Apalagi saudara kita yang mualaf, ketika dia sudah mualaf menemukan hal-hal kayak gini, turun imannya. Belum lagi pas ketemu dengan kepembinaan mualaf, wah begini, akhirnya apa yang terjadi? Tertolak. Kenapa? Karena satu orang yang berbuat. Tidak semua, saya katakan wallahi, tidak semua mualaf di Indonesia jahat, jelek. Banyak mualaf-mualaf kita yang berjalan di muka bumi ini mencari ridho Allah, tapi hancur karena satu atau dua oknum yang merusak. Salah satunya adalah orang yang meminta-minta, orang yang menjual-jual sertifikat, orang yang mengaku-ngaku mualaf ternyata bukan mualaf. Itu seperti itu, Mas. Baik, semoga bermanfaat. Sobat Mojo, tadi udah dipesankan oleh Ustadz Aris dan juga Ustadz Husnul. Insya Allah bermanfaat ya buat kita. Terus kalau misalnya kamu juga ada pertanyaan seputar mualaf dan lain sebagainya tentang video ini, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Muslim Journey, dan juga ikuti juga Instagram kita di @muslimjourney. Mungkin itu aja sesi podio kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.